Oke, kita coba membahas soal tutorial bab 9 ya. Oke, kita lompat ke nomor nomor 2 ya. Kita diminta menuliskan 5 suku pertama dari barisan AN ya. Dengan aturannya itu ya. 5 suku pertama ya berarti kita gantikan N-nya dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. 5 suku pertama. Jadi kalau yang nomor A itu kita bisa cari A1-nya adalah 1 kuadrat kurangi 1 yaitu yaitu 0 ya. Kemudian A2-nya oh berarti 2 kuadrat kurangi 1. Berarti 4 kurangi 1 3. A3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 1. 9 dikurangi 1 8 ya. A4-nya 4 kuadrat kurangi 1. 16. 16 kurangi 1 berarti 5. 15. A5-nya 5 kuadrat kurangi 1. 24. Berarti 5 suku pertamanya adalah 0, 3, 8, 15, dan 24 ya. Yang lain sama ya prosesnya ya. Kita coba lagi mungkin ya yang yang C ya. Yang C itu AN sama dengan N kuadrat per 2N, 2 pangkat N. Jadi kalau A1 itu 1 kuadrat per 2 pangkat 1, yaitu 1/2 ya. A2 2 kuadrat per 2 pangkat 2. Berapa itu? 1 ya. Ya, Pak. A3 3 kuadrat per 2 pangkat 3. Berarti 9/8. A4 berarti 4 kuadrat per 2 pangkat 4. 4 kuadrat itu 16. 2 pangkat 4, 2, 4, 8, 16. Oke, berarti 16/16. 1. A5, A5-nya berarti 5 kuadrat dibagi dengan 2 pangkat 5. Jadi 25/32. Berarti 5 suku pertamanya adalah setengah, 1, 9/8, 1, 25/32. Nah, sama ya yang lainnya ya. Mungkin masih ingat ya faktorial, n faktorial. Yang perlu diingat, n faktorial itu apa? N dikalikan dengan n-1, kalikan dengan n-2, dan seterusnya sampai dengan kali 1 ya. Atau 1 kali 2 kali 3 sampai kali kali n. Nah, mungkin kita coba yang D. Berarti A1-nya adalah min 1 pangkat 1 tambah 1 2 ya. Dibagi dengan n faktorial. 1 faktorial. Min 1 dikuadratkan 1, 1 faktorial 1. Berarti 1/1. 1. A2. A2 berarti min 1 dipangkatkan 3 dibagi dengan 2. 2 faktorial. Di 2 kali 1 ya ini.
2 kali satu 2 ya. Berarti ini min 1/2. A3 negatif satu dipangkatkan 3 tambah satu. Berarti 4 per 3 faktorial. 3 kali 2 kali satu. Ini jadi 1/6. A pangkat 4. A4. Berarti min satu pangkat 4 tambah satu ya. Pangkat 5. Dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali satu. Berarti ini min satu per berapa ini? 2 kali 3 kali 4. 24 ya. Kemudian A5-nya berarti min satu pangkat 6 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Jadi 1/120. Nah, kadangkala ya barisannya itu diperoleh dibentuk dari suku sebelumnya ya. Jadi suku kedua dibentuk dari suku pertama. Suku pertama dibentuk dari suku ketiga dibentuk dari suku kedua dan seterusnya ya. Seperti yang E ini. Jadi kita punya tuh A1-nya sama dengan satu. Oh berarti nanti A2 itu tidak lain adalah 3 kali A1. Berarti 3 ya. A3 berarti 3 kali A2. 3 kali 3 9 ya. Kemudian A4 3 kali A3. Berarti 3 kali 9 27. A5 itu 3 kali A4. Oh berarti 3 kali 27. 81. Sehingga yang E ini barisan 5 suku pertamanya adalah 1, 3, 9, 27, 81. Yang F sama ya. Seperti itu. Nah, ini barisan. Kemudian ke konvergenan barisan ya. Apakah cukup kita hanya melihat 100 suku pertama terus menyimpulkan dia konvergen? Tidak ya, belum tentu ya. Walaupun mungkin eh, 100 pertamanya itu dia semakin menuju satu titik, tapi kan bisa jadi setelah 100-nya itu dia menjauh ya, melebar. Oke, periksa ke konvergenan barisan berikut. Nah, dalam menentukan kekonvergenan ada sifat yang cukup membantu ya, yaitu kan kita sudah belajar terkait dengan limit tahingga ya, limit tahingga, limit X menuju tahingga. Jadi kalau kita punya fx sama dengan fn sama dengan an untuk setiap n ya, bilangan asli. Nah, kalau f limit x berjuta hingga fx-nya sama dengan L, maka nanti limit barisannya juga sama dengan N, L ya. Sehingga mencari limit barisannya ini seperti kita mencari
limit fungsi, di mana fungsinya adalah bentuk rumus barisannya ini. Kalau kita diminta mencari yang A, kan kita punya tuh fx sama dengan x tambah 1/3x tambah 5 ya. Nah, kita punya fn ini sama aja dengan an ya. Kalau kita cari limitnya, limit x menuju tak hingga dari x tambah 1 dibagi dengan 3x tambah 5. Nah, karena kita sudah belajar aturan L'Hopital, nanti kita bisa gunakan aturan L'Hopital ya. Ini didapatkan menjadi sama dengan limit x menuju tak hingga 1/3. Oh, berarti sama dengan sepertiga. Jadi dia ini konvergen. Konvergen ya. Jadi AN-nya konvergen. Oke, kemudian yang B. Kita punya tuh fx-nya apa? Berarti N-nya kita ganti X ya. Di 3X pangkat 3 tambah 1/2N² min N ya. Ya, X ya. 2X² dikurangi X. Kita punya yaitu Fn sama dengan An kan. Kita cari tuh limit X menuju tak hingganya. Dari 3X pangkat 3 tambah 1 dibagi dengan 2X² min X. Nah, ini kan kalau kita bagi dengan X pangkat 3, ini kan jadinya limit X menuju tak hingga 3 eh, tambah 1/X pangkat 3 ya, dibagi dengan 2/X dikurangi 1/X² ya. Cara cara biasa ya. Oh, berarti nanti ini dia pembaginya itu semakin kecil tambah batas tuh. Jadi nanti hasilnya tak hingga. Hasilnya tak hingga ya. Oke, berarti kalau dia menuju tak hingga kesimpulannya jadi AN-nya ini divergen atau tidak konvergen. Kalau yang C ini berarti fx-nya apa ya? Fungsinya adalah sin x per x ya, di mana kita punya fn-nya itu sama dengan an. Oke, berarti limit x menuju tak hingga dari sin x sama dengan berapa ini? Limit x menuju tak hingga. Berapa? 1.
Yakin satu? Itu kalau limit X menuju menuju nol ya. Nol, Pak. Ya, nol ya. Dia menggunakan teorema Apit ya. Jadi kita punya tuh sin X kan nilainya di antara min satu sampai satu. Nah, ini kalau kita kalikan dengan kita ya kalikan dengan seper X, X-nya positif ya. Dimin seper X kurang dari sama dengan sin X per X kurang dari sama dengan satu per X. Nah, berarti kan kalau kita cari limitnya, limit X menuju tak hingga dari negatif per X akan kurang dari limit X menuju tak hingga dari sin X X. Nah, ini akan kurang dari limit X menuju tak hingga dari per X. Nah, kiri dan kanannya ini kan nol nih. Di limit X menuju tak hingga sinus X per X itu kurang dari nol dan lebih kurang dari sama dengan nol dan lebih dari sama dengan nol. Nah, berarti kan kesimpulannya limit X menuju tak hingga sinus X per X itu sama dengan nol. Nah, berarti kesimpulannya apa? Jadi, n ini konvergen. Konvergennya kemana? Ke nol ya. Jadi limitnya sama dengan nol. Jadi limit limit barisannya sama dengan limit fungsinya. Jadi yang C ini kita tidak bisa menggunakan L'Hopital ya. Karena yang atas itu dia yang bawah kan menuju Tahingga. Yang atas tidak menuju Tahingga tuh. Jadi bukan tak untuk tak tentu ya. Nah, yang D kita ambil fungsinya adalah akar X per akar X tambah satu ya. Kan kita punya Fn sama dengan An ya. Kita cari tuh limit X menuju tak hingga dari Fx-nya. Jadi mencari limit X menuju tak hingga dari akar X per akar X tambah satu. Nah, ini kan bentuk-bentuk tak tentu ya. Nol tak hingga ya. Cara ngitungnya gimana ini? Cara ngitung ini gimana nih? Apakah langsung menggunakan L'Hopital? Gimana teman-teman? Ini sepertinya mirip dengan soal tutorial bab 8 ya, mencari limitnya. Apakah langsung menggunakan aturan L'Hopital? Kita coba langsung menggunakan aturan L'Hopital. Jadinya apa ini? Limit X menuju tak hingga akar X. Dulunya apa? Min 1 per akar X ya. Sedangkan ini akar X tambah satu turunannya apa? Min 1 per min 1/2 ya. 1/2 akar X tambah satu ya. Benar nggak? Nah, ini kalau kita sederhanakan kan jadinya limit X menuju tak hingga akar X tambah satu dibagi akar X. Nah, nanti kalau kita lakukan L'Hopital lagi, nah ketemu balik lagi ya. Muter terus tuh, berulang. Nah, jadi tidak bisa langsung menggunakan
aturan L'Hopital ya. Ini berulang nih. Jadi kita tidak langsung menggunakan aturan L'Hopital. Kita cancel aja. Enggak ya. Ternyata kalau kita langsung menggunakan L'Hopital, dia berputar ya. Jadi ngulang-ngulang terus. Ulang. Kita nggak dapat nilai limitnya. Oke, ini ada akar ya. Berarti kan kita bisa tuliskan sebagai limit X menuju tak hingga dari akar X dibagi dengan X tambah 1. Nah, ini itu akar limitnya bisa masuk ke akar ya. Karena akar X itu continue. Asalkan nanti nilai limitnya itu positif. X per X tambah 1. Nah, ini baru kita bisa pakai gunakan aturan L'Hopital ya. Akar dari limit X menuju tak hingga 1/1. Oh, berarti hasilnya adalah 1. Nah, berarti jadi AN-nya ini konvergen ya. Konvergen ke 1. Yang E, kita ambil fx-nya adalah 2 ln n kuadrat dibagi dengan akar akar n ya. Kita cari oh, variabelnya masih x ya. Kita cari limitnya, limit x menuju tak hingga dari fx-nya yaitu limit x menuju tak hingga dari 2 ln x kuadrat dibagi akar akar x. Ln x kuadrat. Boleh langsung turunkan atau mungkin nih biar mudah menurunkan x kuadrat nih. X-nya dipangkatkan 2 ya. Berarti ini kan pangkatnya kita bisa kalikan ke depan. Di limit x menuju tak hingga 2 kali 2 ln x akar x. Nah, baru kita kita turunkan ya. Jadi 4 kali ln x turunannya adalah per sub x, sedangkan akar x turunannya adalah min 1/2 akar x. Ini limit x menuju tak hingga, ini negatif 8 ya. 4 dibagi negatif 1/2, berarti kan 4 dikali negatif 2. Yang biar lebih jelas saja ini berarti kan 4x dikalikan dengan 2 akar x. Satu gini ya. Di limit x menuju tak hingga min 8 x akar x dibagi akar x kan jadinya akar x ya. Disederhanakan. Oh, berarti hasilnya adalah 0. X-nya membesar tanpa batas, berarti kan nanti nilainya akan menuju 0. Jadi, AN konvergen. Konvergennya kemana?
ke nol. Oke, yang F. Kita ambil fungsinya adalah X dipangkatkan 10 dibagi dengan E pangkat X ya. Dibagi dengan E pangkat X. Nah, ini nilai limitnya berapa ya? Coba, ada yang tahu? Limit X menuju hingga dari X pangkat 10 dibagi dengan E pangkat X. Ini kan bentuk-bentuk tak tentu ya. Hingga per hingga nih. Jadi dia bentuk ini bentuk hingga per hingga. Jadi teman-teman bisa lakukan L'Hopital ya, tapi ini berulang nih. Kita lakukan L'Hopital, jadinya limit X menuju hingga dari 10 kali X pangkat 9. Yang bawah E pangkat X diturunkan tetap E pangkat X ya. Turunkan lagi itu, gunakan L'Hopital. Limit X menuju hingga 10 kali 9. X pangkat 8 ya. Nah, ini nanti kalau kalian lakukan berulang, tadi kan jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan hasilnya X menuju hingga dari 10 faktorial dibagi dengan E pangkat X. Hasilnya berapa? Hasilnya 0 ya. Walaupun kalau kita hitung secara kalkulator ya, 10 faktorial itu mungkin angkanya cukup cukup besar ya, mungkin sekitar apa ya, lebih dari jutaan lah. Tapi kalau kita buat X-nya menuju menuju hingga ya, semakin besar tambah batas X-nya, berarti kan pembaginya juga akan membesar tambah batas ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 0. Nah, artinya apa? Artinya pertumbuhan X pangkat 10 dan pertumbuhan E pangkat X itu lebih lebih cepat E pangkat X-nya. Jadi lebih cepat tumbuhannya yang E pangkat X ya. Kalau yang tadi yang B tadi kan hasilnya tak hingga ya. Artinya apa? Artinya pertumbuhan dari yang fungsi yang atas ya 3n pangkat 3 tambah 1 itu lebih cepat dibandingkan yang bawah 2n kuadrat min n. Tuh ya. Jadi eh, menghitung limit kita bisa limit barisan ya, kita bisa manfaatkan dengan menggunakan limit fungsi ya. Jadi kita bisa mencari limit fungsi kan kita bisa menggunakan aturan L'Hopital ya, jadi bisa diturunkan. Nah, kemudian kadangkala ya
eh, mencari nilai limit itu kadangkala limit barisan ya, kadangkala itu sulit. Kadangkala sulit ya untuk mencari nilai limitnya. Nah, ada teorema atau sifat ya yang bisa digunakan untuk menunjukkan kekonvergenan, yaitu teorema kemonotonan ya. Jadi jika AN-nya ini monoton dan terbatas, maka AN konvergen tuh. Jadi barisannya konvergen. Terus secara khusus ya, kalau AN-nya monoton naik dan terbatas atas ya, maka AN konvergen. Begitu juga kalau AN-nya monoton turun dan terbatas bawah, maka AN-nya konvergen. Nah, AN monoton naik itu bagaimana? Monoton naik itu jika AN plus satunya lebih besar ya dibandingkan dengan AN. Jadi suku selanjutnya lebih besar. AN monoton turun jika eh, apa, suku selanjutnya lebih kecil. Nah, kemudian kalau terbatas, AN terbatas ya, jika ada M bilangan M positif ya, bilangan positif sehingga mutlak dari AN itu kurang dari M. Sedangkan kalau AN-nya terbatas atas itu jika ada M besar positif, ah nggak harus positif sih, bilangan real M ya, sehingga nanti AN-nya kurang dari M. Kalau AN terbatas bawah, jika ada M kecil bilangan real, sehingga nanti AN-nya itu lebih besar dari M. Untuk setiap N ya. Oke, kita coba nih yang A nih.
AN sama dengan N tambah satu per 2 pangkat N ya. Kita mau cek tuh, apakah AN plus satu lebih besar dari AN atau kurang dari AN ya. Nah, kalian bisa cek tuh, kalau AN plus satu min AN-nya lebih besar dari nol, berarti kan dia akan monoton naik. Tapi kalau kurang dari nol, dia monoton, monoton turun ya. Berarti kita ngeceknya dengan menghitung AN plus satu kurangi AN. Bisa seperti itu ya. Berarti kan N-nya diganti dengan N plus satu. N plus satu tambah satu dibagi dengan 2 pangkat N plus satu. Dikurangi dengan N plus satu per 2 pangkat N. Oke, samakan penyebutnya. Kan berarti N plus 2 per 2 pangkat N plus satu. Ini kalikan 2 pembilang dan penyebutnya ya. Sehingga nanti penyebutnya jadi sama tuh. 2 pangkat N plus satu. Yang ini N tambah 2 dikurangi 2N dikurangi 2. Enggak. Ya. Nah, hasilnya berapa itu? Hasilnya min N ya. Sama dengan negatif N per 2 pangkat N plus satu. Nah, ini nilainya pasti kurang dari nol tuh. Negatif ya, pasti negatif kan. Nah, berarti kita dapatkan AN plus satu min AN itu kurang dari nol. Kalau kedua ruas kita tambahkan dengan AN, oh berarti didapatkan AN tambah satu kurang dari AN. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi AN-nya ini apa? Monoton turun ya. Monoton turun. Nah, untuk mencari terbatas, kalau kita, berarti kan kalau turun, kita cukup hanya menunjukkan dia terbatas bawah ya. Terbatas bawah. Jadi kalau dia turun, cukup menunjukkan terbatas bawah. Tidak perlu sampai menunjukkan dia terbatas ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini kan N plus satunya kan selalu positif, 2 pangkat N-nya selalu positif ya. Nah, berarti pasti eh, nggak mungkin nol atau nggak mungkin negatif ya. Jadi kita bisa batasi dia nilainya nol ya. Karena N tambah satu per 2 pangkat N ini selalu lebih besar dari nol ya. Untuk setiap N bilangan asli, maka AN-nya ini terbatas bawah ya. Diperoleh jadi karena AN-nya ini monoton turun dan terbatas bawah, maka AN-nya konvergen. Konvergennya kemana? Eh, Itu nanti ya bisa dicari. Kalau mudah dicari ya kayak tadi.
Itu ya. Jadi kita bisa manfaatkan eh, kemonotonan. Nah, kalau yang B bagaimana ya? Sama aja. Kita tunjukkan dia monoton dan terbatas. Oke, kita punya nih AN, B ya. AN sama dengan ln 2 kurangi per N. Kita coba hitung. Kita hitung AN plus 1 min AN-nya ya. Berarti sama dengan ln 2 min per N dikurangi dengan ln, ini N plus 1, dikurangi dengan ln 2 min per N ya. Nah, ln pengurangan berarti kan bisa sifat logaritma tuh. Sama aja dengan ln 2 per 1 per N plus 1 dibagi dengan 2 min per N ya. Ln, biar sederhana ini samakan berarti N tambah 1 min 2N. Oh, ini aja. Kita punya tuh 2 N plus 1 per ini ya. Yang dilogaritmakan itu kita coba sederhanakan. Ini didapatkan 2N tambah 2 min 1 dibagi dengan N plus 1. Yang ini 2N min 1 bagi N. 2N plus 1 per N plus 1 ya. Kali N per 2N min 1. Berarti sama dengan 2N kuadrat tambah N ya. Kalau yang bawah ini 2N kuadrat min N plus 2N min 1 ya. Dua 2N kuadrat tambah N dikurangi 1. Lebih besar yang atas atau yang bawah nih? Lebih besar yang atas ya. Berarti lebih besar 1 nih pasti. Nah, berarti diperoleh tuh. Diperoleh AN tambah 1 dikurangi AN sama dengan ln
2 min seper n tambah 1/2 min n ya. Nah, ini kan lebih besar dari ln 1. Nah, padahal ln satunya itu adalah 0 ya. Jadi, maka kita akan dapatkan AN tambah 1 lebih besar dari AN. AN-nya ini monoton naik ya. Nah, kita punya 2 min N ini pasti kurang dari 2 ya. Kurang dari 2. Jadi AN sama dengan ln 2 min N ini pasti kurang dari ln 2. Jadi dia terbatas atas ya. Karena AN-nya ini monoton naik dan terbatas atas, maka AN konvergen. Oke, AN-nya konvergen ya. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Periksa kekonvergenan deret berikut dengan menghitung limit jumlah parsialnya. Jadi kita menghitung SN-nya dulu ya. Teman-teman masih ingat ya deret deret geometri? Di deret geometri kan dia bentuknya A R pangkat N-1 ya. N-nya dari 1 sampai tak hingga. Ini akan sama dengan A 1 min R dengan syarat mutlak R-nya itu kurang dari atau sama dengan kurang dari 1 ya. Mutlak R-nya kurang dari 1. Itu deret deret geometri ya. Oke, yang A. Sigma N dari 1 sampai hingga 1/4 N ya. Kita cari jumlah parsialnya, SN-nya. Itu kan berarti 1/4 tambah 1/4 kuadrat sampai dengan 1/4 pangkat N. Deret geometri. Kalau SN rumusnya eh, SN ya, rumusnya itu A R pangkat 1 min R pangkat N 1/4 dipangkatkan N dibagi dengan 1 min 1/4 ya. 1 min R. Jadi kalau kita mencari sigma N dari 1 sampai tak hingga 1/4 N, itu berarti limit N menuju tak hingganya dari SN. Oh, ini A-nya 4 ya. Berarti 1/4, 1 min 1/4 dipangkatkan N per 3/4 ya. Limit N menuju tak hingga dari ini nih.
Nah, kalau n-nya melintah hingga seperempatnya ini dipangkatkan n akan menuju 0. Sehingga kita dapatkan hasilnya tidak lain adalah seperempat dibagi dengan 3/4 ya. Tuh. Atau teman-teman bisa langsung menggunakan rumus deret geometri tak hingga. Jadi seperempat dibagi dengan 1 dikurangi 4 ya. Jadi kalau yang B, sigma n dari 1 sampai tak hingga 2 pangkat n/3. Ini kan deret geometri nih. Adalah deret geometri. Tak hingga dengan suku pertamanya berapa itu? A-nya berarti U1 ya, 2/3. Sedangkan R-nya 2 ya. R-nya 2 ya, hati-hati ya. R-nya 2, bukan 2/3. Nah, berarti SN-nya adalah 2/3. R, R-nya berarti 2 pangkat N dikurangi 1/2 min 1 ya. Kita cari itu limit N menuju tak hingganya dari SN, yaitu limit dari 2/3 kali 2 pangkat N min 1 ya. Berapa itu? Tak hingga. Oh, berarti kesimpulannya deret N dari 1 sampai tak hingga 2 pangkat N/3 ini tidak konvergen ya. Tidak konvergen. Atau dia divergen. Nah, yang perlu diingat ya tadi ya, deret geometri. Deret geometri A itu suku pertama, R itu rasio. Rasio itu didapatkan dari U2 dibagi U1 atau UN dibagi dengan UN-1 sebelumnya. Terus N-nya bisa teman-teman cari dengan cara A R pangkat N-1 dibagi dengan R-1 ya. Atau dibalik A 1 min R pangkat N 1 min R. Sama saja ini sebenarnya ya. Sama saja. Nah, tapi agar mudah dalam perhitungan, kalau R-nya lebih besar dari 1, kita gunakan rumus yang awal. Kalau R-nya kurang dari 1, pakai rumus yang belakang. Biar nanti 1 min R-nya itu jadi positif ya. Biar nyebutnya positif, biar mudah aja ngitungnya. Tapi sebenarnya rumusnya sama aja itu. Dan teman-teman bisa juga ya menunjukkan bahwa rumus itu benar ya. Nah, jadi kalau deret geometri dengan rumus seperti itu, dia bergantung dengan R-nya ya. Kalau R-nya kurang dari, mutlak R-nya itu kurang dari 1, maka dia konvergen. Tapi kalau R-nya itu, mutlak R-nya itu lebih besar atau sama dengan 1, nanti dia dia divergen ya. Nah, bagaimana dengan yang C dan D? C yang D itu kan sepertinya dia bukan bukan deret deret geometri ya. Dia bukan deret geometri.
bagaimana kita menghitung Sn-nya? Kalau kita punya itu 2 per n tambah 2, ini itu duanya bisa keluar. Kita pecah ya, jadi n plus 2. Ini biar sama, kan jadi n plus 2 kurangi n. Oke, ini berarti duanya nggak usah. Nah, ini kan kita bisa pecah ya, jadi ini. N dikurangi dengan n tambah 2. Kalau kita samakan penyebutnya kan berarti yang depan ini kita kalikan dengan n tambah 2. Yang belakang kita kalikan dengan n ya. Jadi hasilnya sama ya. Oke. Oke, karena ini sama dengan ini, maka Sn itu suku pertamanya eh, 1 ya. Berarti 1 dikurangi dengan sepertiga ya. Ini S1. Kemudian S2 berarti 1/2 dikurangi perempat. Terus 3/3 kurangi 1/5 ya. Benar nggak? 1 kurangi 1/3. Terus kalau 2 berarti seperempat. Setengah kurangi seperempat. Oke. Terus ini eh, 1/4 kurangi 1/6 ya. Dan seterusnya. Sampai N. N kurangi 1/n tambah 2 ya. Sebelumnya berarti 1/n-1 dikurangi dengan 1/n tambah 1 ya. N-1. Sebelumnya itu 1/n-2 dikurangi dengan 1/n. Jadi nanti yang saling hilang itu adalah yang, coba cek ya, 1/3 dengan ini ya, 1/4 sama 1/4. Nanti 1/5 dengan 1/5. 1/6 dengan 1/6 ya. Sedangkannya ini nanti 1/n. Oke, berarti nanti n plus satunya nggak habis ya. Ini nanti habis dengan yang sini. Bener nggak? Coba dicek ya. Nah, berarti kita dapatkan Sn-nya itu adalah 1 tambah setengah dikurangi dengan min n plus 1 min n plus 2.
Nah, berarti limit n menuju menuju tak hingga dari Sn-nya berarti limit n menuju tak hingga dari 3/2 kurangi 1 n tambah 1 min tambah 2 ya. Yang ini berarti 0 ya. Berarti ketemunya 3/2. Ya nggak? Nah, eh, ini tuh namanya teleskop ya. Jadi saling menghilangkan tuh suku-suku sebelumnya. Nah, jadi 2 per n tambah 2 ini sama dengan 3/2 ini. Konvergen. Dia konvergen ya. Yang D ya sama ya kalau yang D. Kita punya ln n per n tambah 1 itu sama aja dengan ln n dikurangi dengan ln n tambah 1. Sehingga Sn, Sn-nya berarti suku pertama sampai suku ke n ya. Suku pertamanya kan berarti ln 1 dikurangi dengan ln 2. Tambah ln 2 kurangi ln 3. Tambah ln 4 kurangi ln 5. Dan seterusnya ya sampai ln n dikurangi dengan ln n plus 1. Nah, saling membuat nol ya, suku-suku ini. Di ln 2 menjadi nol. Ini oh, tiganya nggak ada. Oh, tiganya kelewatan ya. Harusnya 3. Nah, ini saling menjadi nol ya. Ln 3 sama 3. Ln n sama dengan yang sebelumnya ya. Sehingga kita dapatkan Sn-nya itu adalah ln 1 dikurangi dengan ln n tambah 1. N itu ln 1 0 ya. Oh, berarti minus ln n tambah 1. Oh, berarti nanti limit n menuju tak hingganya menuju berapa itu? Limit n menuju tak hingganya dari Sn itu berarti limit n menuju tak hingga dari min ln n tambah 1. Kalau n-nya membesar tanpa batas, nilai ln-nya juga akan membesar tanpa batas ya. Berarti ini menjadi minus tak hingga. Jadi, sigma n dari 1 sampai tak hingga ln n n tambah satunya ini divergen. Divergen ya. Tidak konvergen. Oke. Nah, permasalahan selanjutnya adalah kadangkala
kita kesulitan tuh menentukan rumus Sn-nya, menentukan rumus jumlah parsialnya ya. Nah, kemudian ada tuh teorema yang cukup membantu kita menentukan dia divergen. Jadi kita punya teorema ya, jika deret AN-nya ini adalah konvergen, maka AN-nya ini konvergen ke nol. Nol ya, konvergen ke nol. Jadi kontraposisinya, jika eh, ya, jika sigma AN-nya konvergen, maka AN-nya konvergen ke nol ya. Tetapi jika AN konvergen ke nol, belum tentu deretnya konvergen ya. Belum tentu sigma AN-nya ini konvergen. Yang berlaku adalah kontraposisinya ya. Berarti kebalikannya di inverse. Jadi jika AN-nya tidak konvergen atau AN konvergen bukan ke nol, maka deret AN-nya divergen. Jadi kita bisa menguji dulu tuh deretnya itu divergen nggak? Divergen atau konvergen? Dengan menguji barisannya dulu. Kalau barisannya itu tidak konvergen atau barisannya itu konvergennya bukan ke nol, maka kita akan dapatkan kesimpulan bahwa deretnya divergen ya. Itu uji yang paling mudah dilakukan pertama kali. Oke, yang A. Kita cek tuh. AN-nya adalah N 5N tambah 2. Kita cari tuh limit N menjuta hingga dari AN. Yaitu limit N menjuta hingga dari N per 5N tambah 2 ya. Nah ini sama aja dengan limit X menuju tak hingga dari X per 5X tambah 2. Kita bisa lakukan L'Hopital ya. Atau bisa bagi dengan N pangkat 1 ya. Boleh. 1/5. Nah, karena limit N menjuta hingga AN-nya sama dengan 1/5, maka deretnya itu divergen. Nah, kalau yang B ini nanti kira-kira divergen atau perlu diuji lanjut nih? Kalau yang B ini kan kita akan dapatkan eh, limit N menjuta hingga dari N per N pangkat 3 min 3. Ini kan nanti bisa dihitung ya, nanti hasilnya kan 0 ya. Hasilnya 0. Oke, berarti eh, deret ini perlu uji lanjut ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga.
N per N pangkat 3 min 3 ini perlu uji lebih lanjut. Jadi kalau limit barisannya sama dengan nol, belum bisa kita simpulkan apakah deretnya itu konvergen atau divergen ya. Perlu diuji lanjut. Nah, kalau yang C nanti dia kalau kita hitung limit N menuju tak hingga dari 2 pangkat N akar akar pangkat 3 dari N sama ini kan sama aja dengan limit N menuju tak hingga dari 2 per akar pangkat 3 dipangkatkan N ya. Hasilnya berapa ini? Ada yang tahu? Apakah dia menjadi nol atau menjadi membesar tanpa batas, menjadi tak hingga? Ada yang tahu? Jadinya apa, teman-teman? 2 per akar 3 itu gedean yang mana? Eh, dia lebih besar dari satu atau kurang dari satu nih? Kurang dari satu ya. Tapi ini hasilnya akan nol. Ya, karena ini kurang dari satu nih. Tuh ya. Nah, berarti ini perlu uji lanjut ya. Iya, jangan lupa absen ya di SIX. Ah, kok kurang dari satu? Bener nggak tuh? Saya nulisnya gitu. Salah ya. Kan lebih 2 sama akar 3 itu kan lebih besar 2 ya. Ya, lebih besar dari satu nih. Jadi harusnya hingga ya. Jadi kesimpulannya ini di per gen. Nah, nanti bisa dicek D, E, dan F-nya ya. Oke, D nanti bisa dicek limit barisannya. Dia akan menuju menuju berapa ya? Nol ya kayaknya ya. Mungkin yang E, contoh lagi yang E, limit N menuju tak hingga cos N-nya ini tidak ada nih. Dia divergen ya. Kenapa dia dia divergen? Karena kurva dari cos X itu kan dia periodik ya. Periodiknya itu tidak menuju suatu titik. Nih cos N itu dia tidak konvergen.
nilai limitnya tidak ada ya. Limit n menjuta hingga cos n-nya ini tidak ada. Bukan bukan tak hingga, tapi tidak ada. Di kesimpulannya, deret n satu sampai tak hingga cos n ini divergen. Begitu? Silakan jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan dulu. Ada yang bertanyakan? Belum? Silakan jika ada yang tanyakan, boleh tanyakan dulu ya. Oke, kemudian Galat ya. Di Galat atau error ya. N sama dengan S dikurangi dengan S N. Dengan S-nya itu adalah nilai deret aslinya. Sedangkan Sn A1, A2 sampai dengan AN. Galat atau errornya ya. Nah, nilai nilai galatnya ini dia akan eh, ini ya di antara integral n sampai tak hingga fx dx ini integral n min 1 ya. Ya enggak? Min 1 atau plus 1 ya. Oke,
Itu ya. Jadi error error dari jumlah partial n suku pertama itu kita bisa perkirakan di antara integral fx dx dengan batasnya n tambah satu sampai t hingga sampai dengan integral fx dx dari n sampai sampai t hingga. Nah, syaratnya ada di slide-nya Pak Oki ya. Jadi kalau kita punya deretnya harus deret positif. Kemudian fungsinya ya yang fungsi yang bersesuaian dengan barisannya ya. Jadi kalau fungsinya itu atau barisannya itu positif, monoton turun, nah dia akan berlaku itu ya. Kalau teman-teman bisa bisa mencari errornya, ini kebetulan deretnya kan S-nya itu bisa bisa kita hitung ya. Kalau yang A ini kan deret geometri nih, kita coba bandingkan ya. Yang A 2 N 2 per 5 pangkat N ini kan deret geometri. Nah, hingga A-nya adalah 2 per 5, R-nya juga 2 per 5. Jadi sigma N dari 1 sampai T hingga 2 per 5 pangkat N sama dengan 2 per 5 dibagi dengan 1/2 per 5. Itu 2 per 5, ini kan 3 per 5 ya. Berarti 5/3. Oh, berarti hasilnya adalah 2/3. Sedangkan 5 suku pertama, berarti S5, itu 2 per 5 tambah. Berapa itu? 4/25 tambah 8/125 tambah 16. Kali 5, 625 tambah 32 kali ini ya. Ini sebagai S-nya. 625 kali 5. 3125. Betul nggak tuh? Nah, nanti errornya L5-nya itu tidak lain adalah S5 kurangi S ya. Ini nilai nilai error yang sebenarnya. Nah, kalau kita diminta mentaksir ya berarti kita gunakan yang ini nih. Jadi kita hitung integral 5 sampai hingga 2 per 5 pangkat X dx. Di limit T menuju hingga ini integralnya adalah 2 per 5 pangkat X per ln 5 ya. Dihitung di 5 dikurangi dihitung di T. Berarti limit T menuju hingga 2 per 5 pangkat T dikurangi dengan
2/5 pangkat 5 per len 5. Kalau T-nya menuju tak hingga ini jadi 0 ya. Nah, ketemunya negatif. Negatif 2/5 pangkat 5 per len 5. Jadi error dari 5 itu kurang dari ini nih. Oke, begitu. Ada yang menanyakan dulu? Bukan len 5 ya, len 2/5. Len 2/5. Tapi kalau galat nilai-nilai galat aslinya, galat aslinya ini ya, S5 kurangi kurangi S tuh. Kamu hitung tuh. Ini sama dengan berapa ya? Coba nanti dihitung ya. Nah, jadi error 5 ini pasti kurang dari 2/5 pangkat 5 negatif ya ini. Len 2 kurangi len 5. Atau error N-nya 5 itu kurang dari eh, 2 pangkat 5 per 5 pangkat 5 ini len 5 kurangi len 2. Ya, jadi errornya tidak akan melebihi itu ya. Hmm. Oke, begitu ada yang mau tanyakan silakan. Jika ingin ditanyakan, oh ini harusnya S kurangi S5 ya, kebalik error. Nilai asli dikurangi dengan nilai aksiran. Oke, mungkin satu soal lagi ya, yang nomor 8. Tentukan nilai N agar dari jumlah N suku pertama dari atas berikut tidak lebih dari itu ya. Dipinginnya menentukan N agar EN itu tidak melebihi 0,0001. Nah, padahal kita punya tuh errornya itu kurang dari integral N sampai tak hingga
X ya, dx. Dengan fx-nya apa? Fx-nya fx fn-nya sama dengan an ya. Fungsinya itu fungsi barisannya itu. Nah, kita cari aja tuh. Jadi kita mau menghitung, menentukan n agar biar errornya itu kurang dari 0,01 kita buat aja itu si 0,01-nya itu akan lebih besar dari integralnya ini ya. Ini. Jadi kita menghitung integral n hingga seper x pangkat 3 dx ya. Yaitu limit n menjuta hingga, jangan n, t menjuta hingga integral dari seper x pangkat 3 itu berarti min x pangkat min x pangkat 3, x pangkat min 3 berarti min min 2 ya. Min 1/2 x pangkat 2 ya. Sama dengan limit t menuju tak hingga dari negatif t per 2t kuadrat, negatif 1/2t kuadrat dikurangi dengan negatif tadi plus 1/2 n kuadrat. Nah, kalau t-nya menuju tak hingga, berarti ini menjadi 1/2 n kuadrat. Oke, kita cari ya batasnya. Syaratnya 1/2 n kuadrat ini harus kurang dari 0,0001. Berarti ini menjadi 1/2 kali 0,0001 ini n-nya ya. N kuadratnya. Berapa ini? Ini berarti 10.000 dibagi 2. 5.000 ya. Kurang dari n kuadrat. Oke, berarti kita pilih aja. Akar dari 50.000 itu berapa? Akar dari 50.000. Sekitar berapa itu? Hmm. Sekitar 70-an ya. 49. Ya, 70-an. Di n-nya harus lebih besar sama dengan 71. Ya. Jadi agar galatnya tidak melebihi 0001, n-nya kita pilih lebih besar sama dengan 771. Nah, ini jadi eh, kita bisa lakukan komputasi ya menggunakan komputer. Jadi perhitungannya cukup sampai ya minimal 71 lah agar errornya tidak melebihi itu ya. Jadi kegunaan error itu salah satunya itu ya. Kita perlu membatasi iterasinya. Jadi di sini iterasinya cukup sampai 71. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Atau ya tidak perlu banyak-banyak ya. Gitu. Oke, begitu. Silakan jika ada tanyakan. Nanti bisa dicoba ya yang B ya. Ini mencari integralnya pakai integral pecahan tuh. Dipecah ya jadi n dikurangi 1/n plus 1.
Oke, begitu teman-teman. Ada yang mau tanyakan? Sudah pada presesi ya?